sudah bisa diperoleh. Jadi fungsi setelah didapat C1 ini dicari dulu. C1 didapat untuk menuliskan fungsi T, fungsi kecepatan. Kemudian C1 dan C2 didapat untuk menuliskan fungsi perpindahan. Jadi di sini ada dua kali integral. Integral pertama mengintegralkan fungsi kecepatan, didapat kecepatan. Kemudian yang kedua untuk mencari perpindahan, integral fungsi kecepatan yang didapat sebelumnya untuk mendapatkan kecepatan. Kemudian konstanta integrasi C1 dan C2 itu didapat dari syarat awal ini. Ya. Jadi dua kali. Ada dua konstanta. Konstanta pertama C1 didapat dari dimasukkan di sini ketika T sama dengan 0 X V4. Jadi T0 V4 berarti C1 4. Ya. Ini. Jadi untuk mencari pertama di sini kan V, ini kan V. Nah, masukkan T0 berarti 32 kali 0 kurang 4V kali 0 tambah C1 sama dengan 4. Berarti C1 4. Kemudian integralkan lagi C1 ini 4T tambah C2. C2 konstanta baru di sini. Masukkan lagi pada T0, X-nya 0. Dapat C2. Sehingga dapat kapan saja mobil berhenti. Nah, mobil berhenti ketika nilai kecepatannya 0. Ya. Gitu. Jadi akibatnya didapat T. Jadi dx dt. Nah, jadi kalau ini kita turunkan contohnya, misalkan ini kan 6t kuadrat kurang 6t, 6t kuadrat kurang 6t. Nah, kapan kecepatan kapan saja mobil berhenti? Pertanyaan V. Mobil berhenti jika Vx-nya 0. Kalau ini 0, maka kita selesaikan persamaan pangkat 2 ini. Kita akan dapat T. Nah, begitu. Nah, kemudian AX dan AY setiap saat. AX dan AY turunkan lagi ini. Turunkan lagi 12T. Turunkan lagi fungsi ini 2 kali. Ya. Kapan AX dan AT ya. Jadi turunan pertama itu adalah kecepatan, turunan 2 kali dapat kecepatan. Gitu ya. Kemudian AX dan Y pada T 1 detik. Setelah kita dapat turunannya ini 2 kali, kita masukkan T 1 detik, akan didapat AX dan AY. Ya. Paham yang saya bicara ini kan? Jadi yang pertanyaan tadi bisa diikuti? Siapa, Pak? Oke. Percepatan setiap saat. Percepatan setiap saat berarti turunkan saja 2 kali ini sebagai fungsi T. Terus A pada T sama dengan 0. Masukkan T 0. Berapa nilai AX dan AY? Nah, sekarang yang terakhir. Yang pertanyaannya tadi. Kapan A sejajar sumbu Y? Nah, ini ya. Kapan A sejajar sumbu Y? Nah, kita lihat di sini. Kapan A sejajar sumbu Y? Sejajar sumbu Y itu artinya ini. Ini sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y berarti dy per dt sama dengan 0. Gitu. Kan kalau sejajar itu artinya sejajar sumbu Y kan tegak lurus. Kalau garis tegak lurus ini dy per dt itu 0. Artinya apa? Ini apa sejajar tegak lurus. Jadi kalau misalkan tidak sejajar kan begini, miring begini kan misalkan. Nah, miring ini dy per dt kan hasil bagi ini. Ketika sejajar itu berarti ini dy per dt tak hingga ya, dy per dt tak hingga begitu, bukan sejajar. dy per dt berarti vy sama dengan tak hingga.
Jadi kapan A sejajar sumbu Y? Nah, berarti turunan keduanya yang sejajar sumbu Y, berarti D kuadrat Y per dt kuadrat. Ini adalah sejajar sumbu Y, itu namanya tak 3 ini. Sehingga kalau kita turunkan ini dy per dt 2 kali ya, dy dt kan 2t kurang 2 ya. Kemudian diturunkan lagi 2t kurang 2, 2t kurang 2, kemudian diturunkan lagi d kuadrat y dt kuadrat adalah 2. Nah, sebentar ya, kalau mungkin ada salah maksud ini. Kapan A, ini A yang mana ini, AX atau AY gitu? Kapan A sejajar sumbu Y ya. Nah, 6T kurang 6T kuadrat kurang 6T kuadrat kurang 6T. Ini percepatan terhadap sumbu X. Kemudian percepatan terhadap sumbu X, ini turunannya lagi, ini percepatan itu turunan kecepatan adalah 6T kurang 6. Begitu. Pak, maaf, bukannya 12T ya? 12T ya, sorry. Mana ya, 12T. Kalau salah diprotes ya, ini 12T kurang 6. Turunannya kan 6T, turunan 6T 12T kurang 6. Nah, sekarang kapan A sejajar sumbu X? Nah, A sejajar sumbu X itu ketika kecepatan ini 0 ini. Jadi kalau AX-nya 0, A pada T0, nah, jadi pada saat sejajar sumbu X itu AX-nya 0 gitu. Ketika sejajar sumbu X itu AX sama dengan 0, jadi 0 sama dengan 12T kurang 6. Jadi dari sini T adalah 2. Jadi ketika sejajar sumbu X itu AX 0. AX 0 itu artinya dV per dx. dV per dx itu dV per dx kan percepatan, itu adalah 0. Nah, itu artinya dia begini. Dia ekstrim dia. Jadi kalau kita gambar fungsinya ini ya. Ini sebenarnya fungsi X ini. Ini kalau kita gambar fungsinya, fungsi dari kecepatan seperti ini. T-nya 0, dia T-nya 1, T-nya 0, dia 0. Nah, jadi melalui ini. Nah, begitu. Ini fungsi percepatannya ini. Ini T. Ini adalah AY. AX ini sebenarnya sejajar sumbu X itu berarti ini garis singgungnya ini sudah horizontal gitu, karena fungsi fungsi kecepatannya ini fungsi ini Vx, ini Vx. Nah, ini adalah fungsi pangkat 2, kecepatan sebagai fungsi waktu. Nah, jadi T sebagai fungsi Vx. Nah, sejajar sumbu X itu artinya horizontal, dia pada saat harga kecepatannya itu ekstrimum, paling ekstrim sini. Ketika di sini berarti turunan dari fungsi kecepatan di T berapa sehingga ini sejajar ini 0, jadi garis singgung. Gitu maksudnya. Jadi ini persoalan turunan saja, jadi kita tahu konsepnya aja. Kalau mau cari kecepatan, turunkan.
kalau mau cari perpindahan dan kecepatan integralkan. Nah, begitu. Jadi hanya integral dan turunan. Tinggal mainkan aja variabel T, masukkan di fungsi-fungsi itu. T kuadrat. Tentukan persamaan lintasannya. Nah, gimana persamaan lintasannya? Caranya kita eliminasi T dari dua persamaan ini untuk mendapatkan Y sebagai fungsi X. Nah, karena di sini gerakannya dinyatakan oleh dua sistem koordinat, koordinat X sama dengan T pangkat 2 dan koordinat Y sama dengan T kurang 1 pangkat 2. Persamaan lintasannya mana? X ini bukan persamaan lintasan ini. X dan Y bukan persamaan lintasan. X itu persamaan perpindahan sebagai fungsi waktu. Y itu persamaan perpindahan sebagai fungsi waktu. Persamaan lintasan Y sebagai fungsi X. Oleh sebab itu dari dua persamaan ini kita eliminasi T sehingga kita dapat Y sebagai fungsi X. Inilah persamaan lintasan. Jadi kalau kalian eliminasi ini bagaimana? Nah, caranya substitusi saja T-nya. T adalah akar X. Masukkan di sini akar X kurang 1 pangkat 2 sehingga akan didapat dia sebagai fungsi X. Nah, begitu. Kemudian ditanyakan gambar lintasannya, gambar fungsi ini, dia sebagai fungsi X. Telah didapat setelah kalian eliminasi T dari dua persamaan ini. Kapan kecepatan benda minimum? Kapan minimum? Jika minimum ini jika dy per dx sama dengan 0. Jadi untuk mencari minimum itu dy per dx sama dengan 0. Nah, dari situ akan didapat kurva baru ya, kurva lintasan. Nah, kemudian dari lintasannya itu dicari dy dx minimum, berarti kita mencari y minimum pada saat x berapa. Tentukan koordinat-koordinat pada saat v sama dengan 60 meter per second. Nah, berarti cari nilai x dan nilai y pada v 60. Nah, koordinatnya berapa? Jadi pada v 60 berapa koordinat pada saat v 60 meter per detik? Caranya gimana? Untuk mencari koordinat x dan y pada v 60 detik. Caranya kita turunkan dulu ya. X-nya itu mencari kecepatan dx per dt sama dengan 2t. Kemudian 60 sama dengan 2t, t-nya 30. Kemudian t30 masukkan di fungsi x sama dengan t kuadrat. Dari situ akan didapat nilai x. Nah, kemudian untuk ini turunkan dulu ini dy per dt. Kemudian masukkan 60. Akan didapat t berapa? Setelah dapat t masukkan lagi di sini. Masukkan di fungsi ini y sama dengan t kurang 1 pangkat 2, akan didapat koordinat x dan t. Paham ya? Masih belum paham nggak? Masih belum paham? Bilang kalau saya ulangi lagi pelan-pelan ya. Makanya ini harus ditangkap dengan tepat ini. Jadi saya berbicara konsep
konsep saja ini. Jadi pasti ada yang paham, pasti ada yang belum, masih samar-samar ya di antara mahasiswa. Saya percaya pasti seperti itu kondisinya ya. Yang nentuin Ya. koordinat itu Pak. Yang tadi Ya, Pak, Mana? yang tentukan Yang mana? koordinat pada V 60 meter per Ini sekon. pada V60 koordinat. Koordinat itu artinya kita mencari X dan Y. Nah, kita mencari X dan Y koordinatnya berapa. Jadi pertama kita cari dulu untuk X ya. Nah, berarti V adalah 2T. Gitu kan turunannya Vx. Ya. Jadi 60 sama dengan 2T. T30. Jadi untuk koordinat X T30 ini masukkannya kembali ke sini. 30 pangkat 2. Berarti untuk X sama dengan 900. Koordinat ini absis, ini namanya absis dalam suku X. Kemudian untuk Y turunkan lagi ini. dy per dt. Turunannya ini berapa ini? 2 T kurang 1. Masukkan 60, dapat T yang baru. Gitu kan? Jadi 60 sama dengan turunannya ini ya, 2 T kurang 1. 30 sama dengan T kurang 1, berarti T31. T31 masukkan lagi kembali ke sini. 31 kurang 1, 30. Pangkat 2, 900. Jadi 900. Nah, jadi koordinat pada saat V60 adalah 900,900. Hitung AT dan AN pada setiap saat. Pada gerak melengkung, sedangkan AR adalah percepatan radial atau percepatan sentripetal. Rumusnya V kuadrat bagi R. R itu jari-jari kelengkungan dari lintasan yang melengkung. Jadi untuk tugas PR itu sebagian tentu ada di contoh-contoh sini soalnya. Kalau kalian sudah dapat file, bisa menjawab ya seperti tadi. Baik, saya coba lanjutkan lagi berbicara ya, sedikit terkait dengan tugas inilah. Saya bahas tugas itu supaya kalian bisa kerjakan. Ini sudut ini 53 derajat. Kemudian kecepatannya dia itu 80. Ini V-nya itu 80, kecepatan dari mobilnya. Tanya. Pada saat berhenti ternyata air hujan jatuh vertikal. Pada saat dia berhenti, kalau dia bergerak kelihatannya begini polanya. Pada saat dia berhenti, ternyata kalau ketika berhenti air hujannya begini. Nah, begitu. Tegak lurus. Jatuh vertikal. Itulah kecepatan relatif air hujan terhadap mobil. Nah, kecepatan relatif air hujan terhadap mobil ini kita proyeksikan. Jadi V kecepatan relatif, V relatif itu adalah V ini diproyeksikan begini. Ya, ini yang sejajar, ini harus sejajar. Jadi kita harus melihat pergerakan yang sejajar. Ini proyeksi dari V itu begini. Jadi V cos 35, cos 53 itu kecepatan saat bergerak. Sedangkan kecepatan saat berhenti V 80 cos 90.
90 kan 0 gitu ya, sehingga kecepatan relatif air hujan terhadap mobil ya 0, nggak ada kecepatan. Tapi kalau saat bergerak cos 53, nah, gitu. Jadi nomor 7 bisa dijawab, tinggal proyeksikan saja ke arah dari gerakan air hujan itu, mencari kecepatan yang sesungguhnya. Jadi harus kecepatannya itu disejajarkan dulu, baru bisa perhitungkan kecepatan relatif satu sama lain. Itu intinya. Ya. Kemudian nomor 9, misalkan nomor 9 kita lihat sini ada gambar grafik ya. Ini kelihatan sederhana tapi memerlukan konsep ya, memerlukan konsep fisika yang baik. Kalau kita bisa memahami ini, kita sudah memahami dinamika yang rendah gitu ya. Misalkan kita lihat suatu grafik seperti ini ya, ada grafik T ya, V sebagai fungsi T ya. Jadi kita baca grafik, kita lihat dulu grafiknya, T sebagai fungsi V. Oh, di sini T-nya pertama grafiknya naik secara linear dari 0 sampai 3. Cara membacanya naik secara linear dari 0 sampai 3. Jadi fungsi sumbu Y itu kecepatan, sumbu T waktu. Segmen daripada grafik pertama itu naik secara linear dari 0 sampai 3. Kemudian segmen kedua horizontal dari 3 detik sampai 5. Kemudian segmen ketiga turun secara linear dari detik ke-5 sampai ke-7. Kemudian segmen keempat horizontal dari detik ke-7 sampai detik ke-10 misalkan. Kemudian dari grafik itu ditanya panjang lintasan yang ditempuh mobil, bahkan begitu panjang lintasan yang ditempuh dalam 10 detik dari T sama dengan 0. Berapa panjang lintasan kendaraan yang ditempuh dari detik ke 0 sampai detik ke 10? Nah, ada yang bisa jawab nggak kira-kira panjang lintasannya? Panjang lintasannya bukan panjang garisnya ya. Itu aja Pak, luasnya kan. Iya benar. Siapa yang jawab tadi? Arya? Ya, Pak. Ya benar, dihitung luasnya. Jadi ketika kita mencari panjang lintasan, kita integralkan sebenarnya. Kan ini logikanya itu T sebagai fungsi V. Kalau mencapai X, jadi logikanya begini, V itu kan adalah dx per dt. V-nya fungsi, diketahui grafiknya setiap segmen dihitung. Fungsi dari sini ke sini fungsinya bagaimana? Sehingga untuk lintasan dx adalah v dt, kan begitu logikanya gitu kan. Jadi untuk mencari x ini adalah integral v dt. Integral ini kan luas segmen ini. Kalau kalian belajar matematik di SMA itu integral dari 0 sampai 3. Ini artinya jarak dari detik 1 sampai detik 3. Nah, berarti luasnya ini. Untuk dari X dari 3 sampai 5. Integral fungsi ini. Fungsi ini fungsi horizontal ini. Fungsinya adalah 2 dt. Kalau di sini fungsinya adalah fungsi ini. Fungsi segitiga ini apa ini? Ini adalah berapa sebagai fungsi T ini? Ini dia gradiennya 3/2T. Jadi kalau fungsi yang ini 3/2T. Fungsi yang ini 2T. 2 bukan, nggak pakai T. Jadi untuk mencari jarak yang ditempuh adalah luasnya ini saja. Nah,
Tapi luasnya hati-hati, ketika luas di atas ini, di atas sumbu X itu positif, luas di bawah sini negatif. Jadi luas totalnya itu ini kurang ini. Nah, gitu. Karena untuk mencari detik ke 5 sampai ke 7, berarti integral lagi ini. Ya. Untuk ke 7 itu untuk mencari X dari detik ke sini 5 sampai 7. Integral lagi luasnya ini bisa 0 ini. Karena luas di atas positif, luas di bawah minus. Jadi perjalanan dari 5 ke 7 itu jarak yang ditempuh adalah 0. Artinya gerakannya itu berbalik arah. Gitu kalau kita lihat. Karena apa? Karena ini fungsi lintasannya itu kita cari dulu fungsi dari sini ke sini, supaya bisa kita integralkan. Ini cari dulu persamaan garisnya ini. Berapa persamaan garisnya? Jadi kalau ada 2 titik koordinat secara matematik, kita bisa mencari persamaan garisnya kan. Kemudian masukkan di sini. Integral VDT. Hingga dapat perpindahan dari detik ke-5 sampai detik ke-7. Perpindahan dari detik ke-7 sampai ke-10 berarti luasnya ini. Sampai ke sini. Luasnya segi 4 ini. Tapi minus ini. Jadi perjalanan total ini positif, ini minus. Jadi luas total itulah. Jadi gerakannya bisa jadi pergi kemudian balik arah. Jadi jarak yang ditempuh itu dari koordinat start sampai detik terakhir. Nah, gitu. Makanya kalau yang di atas sumbu 0 ini itu perjalanan pergi nih. Secara perpindahan dari 0 sampai detik ke-6 perjalanan pergi, dari 6 sampai detik ke-10 itu balik arah, makanya dia minus jarak yang ditempuh. Gitu ya. Kemudian ditanya perpindahan selama detik, luasnya sudah dijawab tadi sama temannya. Kedua adalah berjalan berapa jauh, itu namanya kedudukannya. Nah, berarti perpindahan selama 10 detik. Oh, jadi perpindahan selama 10 detik. Kalau kita menghitung perpindahan, berarti walaupun pergi dan balik itu semua dianggap perpindahan, jumlah total. Jadi luasnya total ini dan ini dianggap positif. Kalau kedudukan setelah 10 detik, di atas adalah luas positif, di bawah negatif. Jadi antara perpindahan dan kedudukan itu berbeda. Perpindahan di sini dia menghitung semua lintasan, baik lintasan pergi maupun lintasan pulang. Itu namanya perpindahan. Jadi seperti yang dijawab temannya tadi, luasnya semua ini kalau perpindahan. Kalau kedudukan adalah jarak yang ditempuh dari titik pertama. Sehingga jarak dari 0 sampai 6 detik pertama itu adalah perjalanan pergi. Dari 6 sampai detik ke-10 itu perjalanan pulang. Jadi kedudukannya perjalanan pergi kurang perjalanan pulang. Atau luasnya grafik ini di atas sumbu P dikurangi luasnya dari grafik ini bawah sumbu T. Itu namanya kedudukan pada T sama dengan 10 detik. Kalau perpindahan, jaraknya semua. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Saya banyak ngomongnya tapi nggak tahu mahasiswa saya paham atau nggak ini? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Nggak paham ya? Gimana ya? Bentar. Gak usah pakai integral, pakai trapesium juga boleh. Luasnya itu. Dari 0 sampai detik ke-6. Dari detik ke-6 sampai detik ke-10 luasnya ini. Gak usah pakai integral, pakai trapesium. Trapesium batasannya ini.
Paham kan? Kalau itu paham kan? Nah, itu. Paham. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan mendasar itu kenapa luas? Nah itu. Kenapa untuk mencari jarak itu kita harus mencari luas dari grafik ini? Itu pertanyaan yang penting. Kalau hanya mencari luasnya sih pasti kalian gampang aja mencari luas, tapi kenapa? Kalau ada grafik T sebagai fungsi V sebagai fungsi T, kemudian yang mana grafik ini menggambarkan lintasan dari suatu kendaraan yang berjalan. Kenapa kalau kita mau mencari jarak yang ditempuh, kita harus mencari luasnya itu? Ternyata secara matematik bisa dibuktikan. Nah, buktinya seperti ini tadi. T kita ketahui adalah ini kecepatan turunan pertama dari perpindahan dx per dt. Kan begitu kan? Bahwa kecepatan adalah turunan pertama dari T ini grafiknya diketahui. Ini grafik V ini. Jadi membaca grafik itu penting. Ini grafik apa ini? Grafik A sebagai fungsi T, atau X sebagai fungsi T, atau V sebagai fungsi T. Oh ternyata grafik ini V sebagai fungsi T. Nah berarti kalau kita lihat persamaan ini berarti V di sini tahu fungsinya ini. Berarti untuk mencari X perpindahan berarti secara matematik dx adalah V dikali dt. Nah ini untuk menjawab kenapa harus luas begitu. Kalau luas itu sudah kalian tahu untuk mencari jarak luas. Nah, dx sama V dt. Untuk mencari jarak yang ditempuh dari 0 sampai t detik, makanya kita integralkan ini. Jadi integral, kalau saya integral ruas kiri dari 0 sampai t, maka ruas kanan juga saya integralkan dari 0 sampai t. Integral dx adalah x sebagai fungsi t. Makanya jarak yang ditempuh adalah integral 0 sampai t p dt. Ternyata formulasi ini adalah luas. Kalau dalam matematik kalian tahu kan Y sebagai fungsi X, misalkan ini suatu grafik, ini grafik fungsi Y sebenarnya fungsi X. Mencari luasnya dibatasi di sini, dibatasi oleh grafik itu ini integral. Asal ini X sebagai fungsi Y. Nah berarti jarak itu integral. Nah, berarti kalau mencari jaraknya dari perjalanan akibat grafik fungsi ini, cari aja luasnya. Karena luasnya ini adalah bentuk-bentuk teratur grafiknya, maka nggak perlu pakai integral. Pakai trapesium aja dan segitiga. Sama hasilnya. Paham ya? Bisa paham begitu ya? Jadi dari pertanyaan tadi temannya belum paham, mungkin saya jelaskan lebih apalagi agak lebih jelas lagi, lebih simpel sedikit. Untuk mencari jarak, cari luasnya ini. Cari luasnya pakai integral bisa, pakai segitiga dan trapesium bisa. Itu aja. Kalau misalkan nanti grafiknya fungsi-fungsi parabola di sini, tentu segitiga dan trapesium nggak bisa lagi. Nah, begitu. Kalau grafiknya sudah bukan linear tapi ada lengkungan sedikit. Nah, oleh sebab itu integral. Nah, begitu. Karena ini masih lurus-lurus, maka cari luasnya segitiga, segi 4, jumlahkan aja. Ini segitiga, cari luasnya. Kan alas sekali tingginya ada semua nilainya gitu ya. Tapi kalau ini melengkung sedikit, mengikuti fungsi parabola seperti ini, misalkan fungsinya ini. Nah, sampai di situ parabola ada persamaannya, kan nggak bisa dicari luasnya kan. Makanya integral tadi. Kapan mobil kembali ke tempat semula? Ah, ini kalau sudah tahu logika di sini berarti sudah tahu membaca fungsi. Kapan mobil kembali ke tempat semula?
ditanya T-nya. Nah, kira-kira gimana? Ada yang bisa kasih gambaran nggak? Saya mau cek logika mahasiswa. Kira-kira kalau dia pertanyaan dia ini berdasarkan grafik ini, kira-kira konsepnya seperti apa ini? Ini ada grafik tes, terus ditanya kapan mobil kembali ke tempat semula. Kapan? Berarti yang ditanya T. Setelah detik keberapa? Berarti perjalanan ini pergi dan pulang. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab itu dan ya. Luas atas sama luas bawahnya harus ini sama. Oh benar. Benar itu. Berarti Arya Satya ini paham, dia sudah paham grafik ini. Dia bisa tentukan pada saat T keberapa luas atas sama dengan luas bawah. Kalau dari ini belum tentu luas atas sama dengan luas bawah, masih ada perjalanan lagi. Sehingga dia bisa cari T, bisa jadi T-nya 11 detik atau 12 detik. Jadi grafik ini dia pergi kemudian balik lagi. Nah, gitu. Jadi pada saat kembali ke tempat semula, X-nya 0. X-nya 0 berarti luas atas dan luas bawah dijumlahkan, atas plus, bawah minus. Jumlah itu harus 0. Nanti dia dapat T berapa. Nah, begitu. Nah, jadi Arsa sudah paham, ya. Nah, kemudian ini lagi, hitung percepatan sesaat pada T 2 detik. Percepatan pada T 2 detik. Ada yang bisa lihat nggak? Ada yang bisa tajam analisisnya nggak dari grafik ini? Ada grafik kecepatan sebagai fungsi waktu, terus ditanya T pada saat 2 detik, apa percepatan pada detik kedua. Percepatan sesaat, ya. Gitu, pada detik kedua, percepatan sesaat pada detik kedua. Berarti detik kedua kita lihat dari grafik ini, itu untuk dia berada masih di fungsi linear ini. Masih fungsi linear yang naik secara linear. Berarti kita turunkan fungsi ini saja, dv per dt, kemudian masukkan t0. Makanya kita langkah pertama kita harus mencari dari 0 titik ke 0 sampai titik ketiga grafik ini bagaimana persamaannya. Gitu. Grafik ini persamaannya adalah V adalah pada T0, pada T 3 detik dia 2, pada T0 dia 0, berarti gradiennya ini 2 per 3 T. Nah itu fungsi kecepatan dari 0 sampai ke 3 detik, 2 per 3 T. Nah, coba kita cek benar nggak? Ketika T-nya 3, 6 per 3, 2, nilainya 2, benar. Ketika T-nya 0, nilainya 0, benar. Berarti fungsi perpindahan dalam interval waktu dari 0 sampai 3, 2 per 3 T. Kemudian, kapan mau hitung percepatan sesaat. Percepatan sesaat berarti turunkan saja ini. Berarti ini dv per dt. dv per dt kan ini konstan ini, 2 per 3. Nah, jadi gerakan dari 0 sampai 3 detik, itu dia bergerak dengan percepatan konstan. Jadi pada detik kedua, percepatannya 2 per 3 ini, 2 per 3, tam. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi kalian bisa menyelesaikan secara sempurna pada saat pengumpulan tugasnya nanti. Jawab secara benar-benar gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ini ya. Sebuah partikel bergerak lurus dengan kecepatan 0,01 T kuadrat. Hitung kecepatan pada T 2 detik. Nah, berarti integralkan aja ini ya.
Karena ini kan fungsi percepatan. Untuk mencari kecepatan, kecepatan adalah integral dari percepatan. Nah, integralkan, masukkan T. Nah, nanti hasil integralnya ini kan ada konstanta itu, ya, konstanta. Jadi secara matematik seperti ini. Pertanyaannya ya, kecepatan pada T 2 detik. Jadi kecepatan, ini kita cari dulu fungsinya, PT. PT adalah integral A. A-nya itu adalah 0,01 T kuadrat. Nah, integralnya ini adalah gimana? Integralnya ini adalah sepertiga dari 0,01 per 3 T pangkat 3 tambah konstanta. Karena ini integral tak tentu. Nah, ini VT ini. Kemudian cari konstantanya, masukkan T0, V0. Jadi T0, V0, berarti C-nya 0, dapat C. Berarti fungsi kecepatannya adalah ini. Kemudian masukkan 2 detik. Jadi kecepatannya adalah 0,01 kali 2 pangkat 3 per 3. Nah, itu masukkan 2 detik di 0,01 per 3 T pangkat 3. Dapat kecepatan. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata dari 2 detik dan sampai 5 detik. Nah, gimana cari percepatan rata-rata? Saya bisa tahu nggak? Nomor 2. Jawab saja secara konsep. Pokoknya kalau dia singgung saja keseluruhan arahnya saya sudah tahu. Oh ini berarti paham. Ini enggak. Ada bisa jawab? Nggak usah dijawab secara detail. Kira-kira oh ini jawabnya seperti ini. Kecepatan rata-rata antara 2 detik dan 5 detik. Kecepatan rata-rata kan jarak yang ditempuh per waktu. Nah, harus begitu aja. Berarti jarak detik kelima saya cari dulu. Kemudian jarak detik kedua saya cari. Kemudian saya cari selisihnya antara jarak detik kelima dan detik kedua. Kemudian saya bagi delta T. Delta T waktunya, dari detik kedua dan detik kelima. Berarti delta T-nya 3. Berarti kecepatan rata-rata adalah X5 kurang X2 per 3. Udah cukup jawabnya di situ, udah cukup. Nggak usah panjang-panjang gitu. Nah, sekarang cari X5 gimana? Ya, integralkan aja. Nah, gitu. Perpindahan selama 7 detik. Jarak 5 meter. Gimana, ada yang bisa komentari nggak? Kalau dia bisa komentari dan benar, ya dia sudah punya modal. Ya. Saya udah hafal gitu, oh ini bisa jawab, paham. Tadi satu orang yang sudah bisa, saya sudah tandai ya Satya, dia jawab benar tadi ya. Makanya saya sudah bisa baca, oh dia logikanya lumayan, berarti dia paham. Yang lain lagi, kalau paham ya komentari aja gitu, nggak apa-apa salah gitu ya. Komentari aja jawabnya, nggak usah dijawab pakai coret-coret matematik ya, nggak usah. Sekarang kita berbicara konsep aja gitu. Jadi ada suatu fungsi percepatan, ditanya perpindahan selama 7 detik pertama. Cari aja fungsi. Nah, jadi caranya begini. Ini kan diketahui nih. Bentar ya. Bentar saya lihat dulu. Selama 7 detik pertama. Berarti dari sini kita cari X sebagai fungsi T. Kalau X sebagai fungsi T didapat, maka ada persamaannya di sini. Ya. Tinggal dimasukkan aja. Dari 0 sampai 7. Ini kan fungsi nanti didapat misalkan fungsinya
fungsinya ini misalkan seperti ini, misalkan aja, misalkan. Ini adalah misalkan begitu. Ini adalah T, ini adalah XT. Ini dicari dari integral ini 2 kali. Kemudian ditanya perpindahan selama detik itu, berarti luasnya ini. Luasnya ini tambah luasnya ini. Itu perpindahan. Kalau jarak yang ditempuh, ya, luasnya ini kurang luasnya ini, ya. Karena ketika kita berbicara jarak, itu berarti kita ada referensi koordinat permulaan. Koordinat permulaan itu adalah semua dihitung dari koordinat awal. Jadi kalau dia bergerak pergi kemudian balik, jarak perpindahannya itu bisa kecil karena dia berbalik arah. Tapi kalau lintasannya walaupun balik arah, itu semua lintasan dihitung. Jadi kalau ditanya perpindahan, berarti luasnya ini kurang luasnya ini. Tentukan kecepatan benda setelah menempuh jarak 5 meter. Tadi ini ya. Nah, menempuh jarak 5 meter. Berarti cari VT dulu, cari dulu VT ini. Kemudian cari setelah ketika menempuh jarak 5 meter, T-nya berapa? Setelah T-nya didapat, masukkan ke sini. Panjang jalan ditempuh selama 7 detik. Nah, ini panjang jalan. Panjang jalan itu berarti luasnya ini tambah luasnya ini. Nah, panjang jalan itu merupakan lintasan. Walaupun lintasan pergi dan balik, itu tetap dianggap panjang jalan. Tapi kalau jarak yang ditempuh bisa berkurang. Gitu ya. Jadi seperti itu penjelasan kuliah hari ini ya. Materinya mungkin kalian baca dulu untuk materi kuliah yang saya berikan tadi yang belum sempat saya